Halo semuanya, kenalkan nama saya Siti Nurhalis. Ini saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan mengenai teknologi informasi loh. Yuk kita simak. Pertama, bagaimana proses lahirnya sebuah proyek? Dokumen apa saja yang terkait dengan hal itu? Sebuah proyek. Pada dasarnya, sebuah proyek lahir karena sudah direncanakan ataupun dijadwalkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan. Namun, bisa juga karena kebutuhan yang mendadak. Contoh kebutuhan yang mendadak, contohnya pada saat ini. Pada musim pandemi virus corona, dari sini semua harus bekerja atau belajar di rumah, sehingga sebuah perusahaan atau institut atau sekolah-sekolah harus menyiapkan beberapa aplikasi yang bisa menunjang hal itu dengan cepat. Itu termasuk kepada lahirnya sebuah proyek secara mendadak. Dokumen apa saja yang terkait untuk menunjang proses tersebut, yaitu yang ke-1, business case. Business case terdiri atas input sumber daya yang terbagi atas 3 aliran kerja, yaitu kemampuan teknikal, kemampuan operasional, dan kemampuan bisnis. Yang kedua, kerangka acuan kerja adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh SKPD atau pemerintah yang terkait. Yang ketiga, rencana kerja dan syarat. Ada sebuah buku yang berisi tentang syarat-syarat administrasi berupa instruksi kepada penyedia jasa. Pertanyaan yang kedua, tolong Anda gambarkan dan jelaskan proses perencanaan suatu teknologi informasi. Perencanaan suatu teknologi informasi adalah suatu proses analisa yang menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan, serta menentukan strategi yang memanfaatkan keunggulan sistem informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis dan memberikan perusahaan suatu keunggulan jangka panjang dalam bersaing. Nah, ini juga sama proses perencanaan suatu teknologi informasi, yaitu diantaranya integrasi manajemen proyek, bertugas untuk menyusun rencana manajemen proyek. Yang kedua, manajemen cakupan, bertugas mengumpulkan kebutuhan proyek, mendefinisikan cakupan, membuat breakdown struktur. Yang selanjutnya, manajemen waktu proyek, bertugas mendefinisikan kegiatan, mengurutkan kegiatan, mengestimasi kebutuhan sumber daya, mengestimasi durasi kegiatan, menyusun jadwal. Selanjutnya, manajemen biaya proyek, bertugas mengestimasi biaya dan menyusun anggaran biaya. Selanjutnya, manajemen mutu proyek, bertugas merencanakan mutu. Selanjutnya, manajemen SDM proyek, bertugas menyusun rencana SDM proyek. Manajemen komunikasi proyek, bertugas merencanakan komunikasi. Selanjutnya, manajemen resiko proyek, bertugas merencanakan manajemen resiko, mengidentifikasi resiko, melaksanakan analisis kualitatif resiko, melaksanakan analisis kuantitatif resiko, merencanakan tanggapan THD resiko. Yang terakhir, manajemen pembelian proyek, bertugas merencanakan pembelian. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Dalam melakukan estimasi effort proyek, sistem informasi dikenal machine learning techniques. Contohnya adalah cash-based reasoning. Tolong jelaskan. CBR merupakan representasi knowledge berdasarkan pengalaman, termasuk kasus dan solusinya, atau metode CBR adalah salah satu proses pemecahan masalah baru berdasarkan solusi dari masalah-masalah sebelumnya. Yang berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan dengan singkat kriteria dalam menentukan apakah suatu proyek Anda mau ambil atau tidak. Lakukan perhitungan apakah sebuah proyek akan diambil atau tidak. Kita bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, net present value, yaitu hasil manfaat bersih yang mengikut sertakan nilai bunga yang berlaku berdasarkan data-data seperti perkiraan investasi, biaya operasional perusahaan, biaya pemeliharaan, dan perkiraan benefit yang akan didapat. Yang kedua, internal rate of return. Usaha mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan diskon dasar yang berlaku. Selanjutnya, net benefit cost ratio. Dengan menggunakan perbandingan dari hasil perhitungan net benefit yang bernilai positif dengan hasil yang bernilai negatif yang mengikut sertakan diskon factor. Yang selanjutnya, gross benefit cost ratio. Menggunakan benefit kotor untuk membandingkan perhitungan benefit yang bernilai negatif. Yang terakhir, profitability ratio. Menggunakan rasio dari selisih benefit dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang dibandingkan dengan nilai total investasi. Dari saya, mohon maaf bila ada penjelasan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.